Hai semuanya, selamat datang di vlog aku hari ini. Kali ini aku gak sendirian karena aku bakal ngobrol bareng seorang calon guru SD yang keren banget. Dan kita bakal bahas tentang kehidupan sehari-harinya serta tantangan apa saja yang dihadapi dia selama berproses menjadi guru SD. Yuk langsung kenalan dulu. Halo semuanya. Hai. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Yusefin Naomi. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Keren banget gak tuh guys, Universitas Pendidikan Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, gue tuh penasaran banget sehari-hari lu sebagai calon guru PGSD tuh biasanya ngapain aja sih? Sehari-hari ya, mungkin dalam perkuliahan ya. Ya, Dalam perkuliahan ya kita karena masih semester 2 juga ya. betul. Gitu. Kita mempelajarinya konsep dasar dari mata pelajaran SD tersebut gitu. Kayak misalnya matematika, kita pelajari konsep dasar matematika, terus pembelajaran bahasa Inggris di SD, terus pokoknya seputar mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran yang ada di SD. Tapi nggak berhenti di situ, mungkin nanti kedepannya kalau dilihat dari cutting gitu ya, bakal ada pembelajaran yang lebih menantang gitu ya. Maksudnya dalam artian mempelajari psikologi anak. Jadi kita tuh nggak cuma mempelajari secara pelajaran gitu, kita memahami psikologi anak, jenis-jenis kepribadian anak tuh gimana sih gitu. Pokoknya ya kayak gitulah, mantap. Kita sering juga observasi ke SD-nya langsung terjun. Karena aku kan sendiri di UPI-nya tuh UPI Kamda ya, kampus daerah di Purwakarta, dan banyak juga emang SD gitu. Sering banget ada penugasan untuk observasi dan itu seru banget. Wih, keren banget guys. Observasi langsung dan ngebaca psikologi anak yang akan datang di semester berikutnya. Itu wah, satu hal yang keren sih menurut gue dari anak FEB ya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Apa sih bagian yang paling seru dari kuliah di PGSD? Wah, ini pertanyaan menarik. Nggak, karena untuk aku pribadi gitu ya, kayak karena emang PGSD ini juga tujuan aku gitu ya, dan aku pengen emang minat gitu ya tanpa paksaan atau suruhan dari orang tua gitu ya. Jadi menurut aku seru sih semuanya, apalagi kalau dalam kelas gitu lagi mata kuliah kita ada presentasi. Jadi presentasinya tuh diiringi dengan simulasi. Jadi kelompok yang mempresentasikan bakal belajar menjadi guru, dan sisanya teman-temannya yang nggak presentasi jadi anak muridnya, dan itu seru banget. Wow. Aku sih jujur paling suka kalau bagian jadi muridnya ya. Itu kayak inner child kita keluar loh, yang kayak Pasti. karena kan kita bertingkah seperti anak SD ya, mereka pun jadinya harus bisa bertingkah berperilaku seperti guru, yang kayak kalau anak SD diem gimana sih, pasti kayak kalau kita suara ular gitu-gitu. Jadi yang kayak seru banget, kayak mengekspresikan diri kita bebas banget, jadi kayak inner child kita keluar gitu kan. Terus kalau paling seru juga kalau observasi, tadi aku bilang sebelumnya gitu di pertanyaan sebelumnya, kalau observasi tuh seru banget, terjun langsung ngeliat anak-anak SD tuh yang sekarang gimana sih gitu kan. Mereka tuh seneng juga, responnya baik-baik. Kayak kita sih dulu mungkin kalau lihat ada kakak-kakak kampus ke SD kan kayak menarik, kayak ngeliatnya keren ya, dan itu sekarang kita gitu, kakak-kakak yang kuliah yang dulu kita lihat itu sekarang kita. Jadi kayak seru banget, mereka menyambut kita dengan baik, dan kalau kita ajak main games mereka happy gitu, kayak itu membuat kita juga moodnya meningkat gitu. Iya. Jadi itulah yang apa kita rasakan sekarang. Menurut lo, mata kuliah mana nih yang paling menantang dan yang paling menyenangkan? Nah, kalau dari aku ya, menurut aku yang paling menantang itu mungkin mata kuliah landasan pendidikan. Jadi itu mempelajari basic-basic pendidikan gitu lah, pokoknya mencakup pendidikan anak SD lah gitu ya. Dan kadang tantangannya menurut aku kayak kita kan obser ya, terus kita harus memperhatikan anak-anak juga. Kita kan nanti ada laporan pastinya kan, kita harus tahu, dan itu menurut aku sih suatu tantangan karena kita harus bisa nih mengenal anak benar. Kan apalagi ini kita cuma sekilas doang ya, nggak yang ini. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan anak ini, walau sambil bercanda sambil ini kita kayak kita tuh harus tahu nih kita anak ini seperti apa. Ntar kan jadi ada laporan gitu istilah katanya, ada laporan pembelajaran gitu. Jadi itu pokoknya
kita harus mengerti lah landasan-landasan pendidikan gitu yang ada di ditanya apa tadi pertanyaan lagi lanjutnya yang menyenangkan sejauh ini sih saat mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris ya di SD itu yang aku bilang tadi kayak yang gue bilang tadi kayak simulasi ya, jadi ada kelompok yang presentasi simulasikan jadi guru, kita teman-teman yang lain yang nggak presentasi jadi anak muridnya, dan itu seneng banget kayak pokoknya tiap minggu bertingkah seperti anak pokoknya tiap mata kuliah itu kita bertingkah seperti anak SD selama 3 SKS, dan kayak itu benar-benar menyenangkan gitu yang kayak gue kan anaknya kadang kalau lagi mood gitu kata bisa yang kayak ekstrovert, apalagi maksudnya kayak inner chat loh, kayak chat grup keluar gitu yang kayak ibu nggak mau kok curang ibu, pokoknya gitu bertingkah seperti anak-anak gitu. Dan kalau kita bertingkah seperti anak-anak kan kalau tanpa alasan jelas pasti kadang suka lihat pick me ya gitu gitu. Nah kalau di sini kan emang tempatnya gitu, wadahnya gitu, kita bertingkah jadi anak SD, dan yang presentasi pun jadi guru gitu, mereka menenangin kita, seneng banget pokoknya. Bintang 100 untuk pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris di SD. Tuh, keren banget guys. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke pertanyaan keempat. Lu tuh tipe yang suka pakai buku pas belajar atau diskusi atau langsung praktek ke lapangannya? Jujur ya, kalau gue kan anaknya nggak begitu minat buku ya, maksudnya paling kalau mau buku online karena E-book ya? Iya e-book gitu, lebih ke e-book. Nah dan jarang emang gue jadinya pakai buku ya buatin, kecuali emang kayak harus mengharuskan untuk baca buku atau jurnal ya. Pasti gue baca kalau untuk ini. Tapi kalau untuk belajar biasa gue lebih seneng tuh diskusi. Gue jadi tahu nih orang tuh, misal kita punya satu topik, gue pengen tahu nih orang ini tuh menanggapi topik ini tuh gimana, jadi saling belajar gitu. Jadi tuh kepikiran, nah ntar ujungnya endingnya untuk cari tahu kebenarannya kita ya lihat entah internet, buku gitu. Tapi enak diskusi, jadi dia tahu pendapat gue tahu pendapat dia gitu. Benar sih. Sama paling praktik langsung sih, kayak observ pun sebenarnya menyenangkan ya, karena kita kan tahu ya, kita melihat kejadian yang nyata gitu, peristiwanya nyata, jadi kita nggak mengarang juga, nggak yang kayak berandai-andai itu gitu. Dibanding itu jadi suka pokoknya ya diskusi sama praktik langsung sih tuh. Nah kita lanjut ke pertanyaan kelima. Gimana cara lo ngatur waktu antara kuliah, tugas, kehidupan pribadi, sama satu lagi kan gue sekarang udah scroll ini juga kan, maksudnya kayak ngeliat story Instagram gue, dan itu sibuk banget ya, gue lihat-lihat kayak wow ini anak keren banget energinya gitu. Ya begitu kan. Ya kalau gue ya mengatur waktu dan sebenarnya juga nggak pandai-pandai banget ya, cuma gue tak mengenal diri gue, karena gue nggak jago mengatur waktu, tapi gue jago dalam mengatur diri gue. Pokoknya ya kayak gitu, kayak gue merasa gue bisa nih untuk ikut kegiatan hima dan kegiatan panitia di sela-sela kuliah gue. Apalagi kan gue ngerantau ya, jadi gue pikir kayak dibanding gue berdiam diri gitu di kos, apalagi kan kayak sayang ya udah ngerantau jauh kan, nggak mungkin juga bolak-balik sering per minggunya gitu ya. Selain emang boros uang gitu dan capek juga di jalan, karena memakan waktu 3-4 jam kalau untuk gue balik ke rumah dari Purwakarta ke Jakarta. Jadi gue pikir kayak udah gue ikut kepanitiaan aja, toh juga masih semester muda gitu ya, dibanding nanti ke depannya gue pikir lebih banyak lagi tugas-tugas yang harus dikelarin, observ. Gue pikir kayak yaudah untuk sekarang kayaknya masih bisa ditangani, ya gue ikut gitu, toh juga emang mencari pengalaman gitu kan, karena gue rasa gak bakal pulang lagi gitu. Nah dan untuk cara mengaturnya ya gue harus tahu prioritas dulu, prioritas gue apa gitu. Kalau emang belajar tugas gitu ya, perkuliahan ya jelas gue apapun resiko mengikuti kepanitiaan, gue nggak boleh sampai bolos kuliah, nggak boleh bolos kelas gitu ya, nggak boleh nggak ngerjain tugas dengan alasan apapun gitu ya. Jadi tetap pokoknya gue memprioritaskan kuliah dulu dan tugas-tugas gue gitu ya, baru lanjut hima, panitia, dan kehidupan pribadi pun apa ya gue, karena juga ya itu karena ngerantau ya, gue pikir gak bisa balik gitu kan. Mungkin kehidupan pribadi lainnya tuh kayak contohnya kalau gue gereja kali ya, kan gue juga ikut pengurusan youth di gereja. Nah itu paling secara online, dan sebenarnya
juga jadinya nggak mengganggu banget kan karena kan di online ya. Ya jadi gitu sih, gue tahu prioritas lu dulu, baru lo bisa pasti mengatur waktunya, mengatur diri lo sendiri gitu. Nah, itu dia tips time management yang baik. Jadi nggak boleh sampai tugas kuliah kita atau fokus utama kuliah kita tuh sampai keteteran sama yang lain. Bener. Selanjutnya nih, kalau boleh milih, lu tuh lebih suka ngajarin kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 sampai 6? Dan kenapa? Kalau lu pilih di antara itu? Jujur sih kayaknya 1 sampai 3 ya, karena dari dulu sukanya yang anak kecilnya tuh yang ya anak kecil. Kalau 4 sampai 6 kan pasti mereka juga masa-masa mau ke tahap lebih lanjut ya, istilahnya mereka bakal mendekati masa-masa pubertas pasti. Sebenarnya nggak apa-apa juga, ada have fun-nya juga kok. Waktu itu gue juga observe ke 4-6 mereka menerima gue dengan baik gitu. Tapi emang kalau disuruh milih 1 sampai 3 kelas rendah. Jadi karena di situ mereka masih yang benar-benar natural gitu ya, dalam artian mereka bakal bertingkah yang benar-benar natural. Jadi kita juga itu kan menjadi tantangan juga ya, kayak mereka pasti kalau mau nggak betah marah kan pasti mereka lari-lari lah di kelas ya gitu, kayak kita SD aja lah gitu kan. Itu menjadi tantangan sebenarnya, tapi untuk gue sih gue suka lah pokoknya kalau untuk ketemu anak kecil yang di kelas rendah gitu. Tapi bukan berarti gue nggak suka ya di kelas yang tinggi yang 4 sampai 6. Mereka tuh menurut gue nantinya mungkin lebih cocok kalau diajak praktek suatu hal ya. Mereka pasti udah mengerti kayak ini bahaya, ini nggak bahaya. Jadi mempermudah kita juga dalam mengerjakan tugas kita, menjadi guru gitu. Ya mungkin itu sih, tapi ngajarin 1 sampai 3. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Nah, di pertanyaan ke-7 ini, menurut lo tantangan terbesar jadi guru SD zaman sekarang itu apa? Karena berdasarkan gue lihat di TikTok, Instagram, dan platform-platform sosial media lainnya itu lumayan gede juga sih. Apalagi anak-anak Gen Alpha zaman sekarang tuh bener-bener kayak wah. Jadi bagaimana menurut? Ya itu jadi karena mereka udah sejak kecil gitu ya dikenalin teknologi oleh orang tuanya gitu. Banyakan gitu ya, walau memang mungkin gak semuanya, tapi banyakan gitu. Jadi mereka pun lebih pintar gitu. Mereka pasti lebih berani dan kadang cenderung beraninya tuh mengarah ke yang hal negatif, entah itu lebih mudah melawan ataupun maaf dalam artian kayak etikanya jadi kurang gitu ya. Dan itu banyak gitu. Sebenarnya bukan pas gua ke SD-nya ya, tapi gua melihat di lingkungan tempat tinggal kos gue. Itu gue punya cerita buruk mengenai anak-anak gitu ya. Jadi pokoknya nggak buruk banget sih, cukup buruk lah sebenarnya itu, karena kan mereka masih kecil ya. Jadi ini boleh cerita gue? Boleh silakan, feel free aja. Iya, jadi kayak gue kan waktu itu di kos abis beberes kan. Emang kalau abis beberes tuh apalagi itu tuh siang-siang bolong itu udah puasa kok, udah jam puasa, panas banget tuh pasti. Iya, udah beberes dan gue tutup pintu kos, memang tetap lampu nyala kan. Gue main HP, gue tiduran aja. Nah, datanglah beberapa anak-anak kecil dari gang sebelah kos gue. Awalnya gue biarin kan, soalnya sebenarnya gue keganggu, mereka main di teras kos gue. Jadi kos gue tuh yang kalau pintu keluar, yang langsung keluar, jadi bukan bentuk rumah, tapi kamar-kamar bukan kayak gitu. Jadi beneran kayak kontrakan gitu. Kebayang. Ya, kalau lu buka ya udah langsung keluar gitu. Nah, jadi kayak mereka main di teras gue. Awalnya gue sebenarnya keberisikan, tapi kayak udahlah gitu. Tapi gue tuh marah ketika gue sadar mereka ngintip gue dari atas ventilasi. Sumpah ini nggak bohong. Gue sampai kayak gue shock banget. Itu tuh gara-gara gue denger tiba-tiba gue lagi nge-scroll TikTok gitu kan, karena emang baru capek banget. Gue cuma pakai celana pendek kan. Nah ya karena di kos doang kan, dan gue doang gitu. Emang karena panas juga, toh celana pendeknya nggak pendek banget. Cuma dengar kayak dari ada yang ngintip cewek, anak cewek itu anak SD pasti, soalnya emang umur masih SD mereka. Nah kayak dia udah masa cuma pakai cuma pakai doang. Gue shock kan, gue dengerin. Terus pas gue lihat, gue kan tadi dari tiduran, jadi gue tiduran bisa begini, ini ventilasi gue, ini jendela udah tutup, gue pakai gorden, ini ventilasi, ini kasur, jadi pokoknya gue emang tiduran begini ngadepnya. Nah jadi kan kelihatan ya kaki gue, terus gue shock, gue langsung begini, dan itu lihat ada yang ngintip gue kayak
shock banget mau marah. Jadi gue langsung pakai training gue, celana panjang, celana olahraga, dan gue buka pintu kos gue kan, sebenarnya pintu kamar gue. Pokoknya emang karena sebenarnya gue tuh cuma di dalam kos kamar gue doang gue pakai celana pendek. Di luarnya gue pun ngejemur aja gitu, buat nyapu teras pun gue pakai celana panjang, beneran yang nggak pernah ini. Terus gue awalnya nggak mau marah karena kan itu bulan puasa, gue tahu juga ada tetangga lagi istirahat, tetangga kos kan, akang tetehnya, gue jadi nggak mau mengganggu. Nah terus gue nanya, kalian dari mana? Pokoknya gue udah tegur lah tadi gak mau marah, cuma yang gue bingungin tuh jadi kayak pas gue nanya, mereka ada yang satu anak kecil cowok itu tuh dia yang kayak jawabnya masih bercanda dan nyinyir, masih main kucing dengan santai. Gue kayak, kalian dari mana? Dari situ, kayak nggak ada takut-takutnya. Biasanya kan kalau yang kita temui ya, kalau gue di Jakarta gitu ya, dibilang masa kalau anak tetangga rumah gue di rumah ya, ini lingkungan rumah gue, biasanya kan kalau mereka main di teras rumah kita aja, kalau kita keluar mereka langsung kabur kan, takut kan, padahal kita nggak ngapa-ngapain, mereka juga nggak ngapa-ngapain, cuma emang mereka segan gitu. Tapi kalau ini gue sih sampai shock ya kan, mereka dari mana? Dari situ mana? Situ Bulet. Itu Bulet tuh ada, situ Bulet tuh tempat ada di tempat enggak pariwisata, tempat inilah kayak taman-tamannya di PWK sono. Gue shock dong, gue gak melotot dan mereka nggak takut kayak ini. Tapi akhirnya lama-lama mereka ini juga kan, gue bilang aja kayak, kalian nggak apa-apa kalau masih mau main di sini tuh serang nggak apa-apa, tapi kenapa harus ngintip, sopan gak begitu gitu. Diajarin itu kan marah banget sebenarnya, mau marah lebih lagi tapi nggak bisa. Pokoknya tadinya nggak mau ngusir juga, walaupun secara baik-baik ya ngusirnya, cuma tetap gak mau ngusir, tapi kayak karena udah keterlaluan jadi kayak, kalian kalau emang gitu lagi udah jangan kayak lagi, saya keganggu. Terus mereka kabur lah tadinya. Pokoknya itu makanya sampai masuk kamar pun gue nangis karena kayak marah. Gue tuh sebenarnya nangisnya tuh bukan ini karena kesel, kayak kita mau marah tapi nggak bisa karena juga gue kan yang gak enak sama tetangga kos, kayak udah siang-siang pulang lagi puasa kan, apalagi gue kan nggak puasa, takutnya dikira nggak menghargai gitu. Jadi kayak gitulah yang jadi tantangan jadi guru SD zaman sekarang gitu ya. Lagi kayak pasti anak-anak ini semakin nggak terkendali ya, karena mereka pasti melihat juga, pastilah udah zamannya modern, zaman teknologi sekarang, era teknologi makin meningkat, mereka pasti disuguhi juga konten yang sebenarnya konten-kontennya tuh mereka belum tahu ini benar atau salah gitu. Itu juga sempat jadi bahasan gue, diskusi gue sama teman kelas ya, sekelas kita membahas anak SD gitu, kayak mereka tuh sekarang disuguhi konten-konten yang bakal berpengaruh sama karakter mereka, sama perilaku mereka, pikiran mereka, yang kontennya tuh belum bisa mereka pilah istilah kata ya. Iya betul. Jadi mereka benar-benar menerima mentah-mentah. Kayak mereka yang gue lihat, mereka tuh udah pudar lah pengetahuannya tentang warga negaraan, tentang yang basic-basic aja. Kayak mereka lebih mengenal misal konten kreator di TikTok, konten kreator YouTuber, mereka kan lebih mengenal itu kan. Misalnya kayak ditanya misal di No Limit, pasti tahu mereka, kayak apalagi yang rame Willy Salim gitu-gitu. Tapi kalau ditanya siapa presiden yang pertama kedua, pasti mereka udah jarang ya, apalagi yang SD baru-baru ini ya. Kalau yang dulu-dulu kayak ini pasti tahu. Mungkin kalau yang kelas 1, kelas 2 sekarang pasti ada yang tahu, tapi jarang gitu kita temui. Banyakan mendominasi tuh anak-anak yang emang ya gitu ya, pokoknya gitulah berarti ya. Pokoknya gitu teman-teman ya, itu menjadi tantangan terbesar sih untuk kita tetap bisa mengimbangi mereka gitu. Kayak kita harus tahu tren-tren sekarang tuh, zaman sekarang tuh apa, jadi kita bisa juga omongin ke anak-anak ini, kayak ini kalau emang kontennya gak benar, kita kasih tahu, kita beri pemahaman gitu. Kalau emang itu konten baik ya kita kita bilang kalian boleh mencontoh ini karena ini baik gitu. Kalian pokoknya ajak mereka diskusi tuh yang tren-tren zaman sekarang, karena itu pasti bakal lebih nyambung untuk mereka memahami gitu dalam materi pelajaran tersebut. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak guru yang paling menginspirasi lo dan apa yang bikin dia spesial?
guru ya, menginspirasi. Sebenarnya sejak dari SD, SMP, SMA banyak ya ditemuin gitu guru-guru menginspirasi gitu, apalagi kalau ngeliat guru-guru yang kayak rumahnya jauh tapi mereka mengajarnya, mengabdinya di sekolah ini gitu, dan itu kayak mereka rela bangun jam 3 berangkat jam 4 sampai sekolah setengah 7 harus absen, dan balik pun harus mengejar kereta sampai masa tuanya gitu. Jadi ada satu guru inspirasi gue sih, sebenarnya nggak satu ya, banyak semua, cuma beliau ini menginspirasi banget karena itu ada Bu Tanti namanya waktu di sekolah SMA 18. Jadi kayak emang Bu Tanti ini beliau udah tua ya, pokoknya 50-an kalau nggak salah, tahun ini mau pensiun kalau nggak salah, dengar ya dari kelas 1. Pokoknya beliau ini udah tua tapi rumahnya di Tambun, sedangkan beliau mengajar di 18 di Warakas gitu, Priok. Kayak beliau pagi-pagi harus bangun, harus ini, dan itu jujur kayak kita misal beliau mengajar di jam terakhir, jam mau jam 3, beliau pasti 10 menit terakhir udah izin ini dulu kan, maksudnya karena udah mengakhiri, kayak langsung buru-buru ke kantor, bawa ambil jaket, terus pokoknya langsung ngejar kereta karena biar juga nggak rame banget kan, nggak berlawanan sama orang-orang pulang kerja. Maksudnya di masa tua beliau masih semangat mengajar, itu sesuatu yang menginspirasi buat gue pribadi gitu. Yang lain juga banyak lah kayak menginspirasi gitu, kayak kalau waktu SD Bu Agnes misalnya gitu kan, kayak Guru kita. guru kita. Beliau tuh yang kayak keagamaannya tinggi banget ya, selain emang beliau juga pendeta gitu, maksudnya sosok ibuan juga, terus yang kayak di mata siswa-siswanya tuh baiklah, lembut gitu. Oke lah, semuanya guru-guru sih, tapi semua guru-guru yang ada yang gua temui yang di Indonesia pasti menginspirasi sih. Dear guru-guru, terima kasih sudah mengajar kami sampai di titik ini. Kalian pahlawan tanpa tanda jasa, keren. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu nggak kasih ya, udah di pertanyaan selanjutnya aja nih. Bentar lagi terakhir nih guys. Tambah lagi sampai 100. Next ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan 9. Kalau ada murid yang susah fokus di kelas, tadi kayak yang lu ceritain di awal-awal, biasanya lu tuh bakal ngapain sih ke dia? Apakah lu bakal marahin? Gak mungkin juga kan? Atau lu bakal kayak interupsi diam gitu, atau interupsi atau gimana gitu? Kalau gue ya kan, sejauh gue belajar di PGSD, banyak cara-cara dan untuk mengembalikan fokus anak lagi itu gue banyak belajar. Entah itu kayak ketika misal kita lagi menjelaskan, anak SD kan gak bertahan ya, 10 menit duduk, 50 menitnya lari-lari kan, istilah katanya begitu, kayak senggak betah itu, kayak seolah-olah di kursinya tuh nggak enak, padahal ya emang anak SD gitu ya, apalagi anak kelas rendah gitu ya, kelas 1 sampai 3 masih pengen menjelajahi semuanya lah gitu, pengen tahu, rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Dan kalau itu kan kadang juga sebenarnya mengganggu jalannya pelajaran ya gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana cara mengembalikan fokusnya lagi, dan untuk anak yang susah fokus, pastinya ada beberapa cara. Entah kita bikin ice breaking dulu di sela-sela itu, karena kan mungkin emang karena mereka susah fokus ya karena udah bosen gitu kan. Kalau untuk sekedar kayak materi pasti anak kecil kan apalagi lebih suka ya kalau diajak main games, dan kan anak kecil, saya aja suka gitu kalau pura-pura jadi murid gitu kan pas simulasi, dan ada games itu seneng banget. Begitu juga anak kecil yang asli gitu ya, maksudnya anak SD langsungnya gitu, pasti mereka bakal langsung kayak oh iya ya, baru nanti setelah ada ice breaking atau games, nah nanti kita minta mereka untuk fokus lagi kan, udah ya misalnya kayak udah kan gamesnya udah, sekarang ibu boleh lanjutin dulu materi, baru nanti kita ice breaking lagi ya, jadi bikin perjanjian juga gitu. Atau kalau untuk emang sesaat doang, kita biasa kayak bersih kan, misalnya di kelas bersih ini, terus nanti kita kayak tiba-tiba suara ular gitu, langsung seketika jadi ya, nanti baru kita ya paling ya sih. Kalau gue pribadi ya setelah gue pelajari, mereka tuh juga kita nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya ya, karena emang kita pun anak waktu SMA, waktu SMP maksudnya kayak ya susah fokus karena emang membosankan gitu kan. Apalagi kalau istilah kata 30 menit, 40 menit kita diem doang cuma memperhatikan guru gitu kan. Nah itu pinter-pinternya guru juga harus mempunyai
variasi dalam mengajar gitu, kreativitasnya harus tingkatkan, kayak entah kita punya permainan yang menghubungkan ke pelajaran gitu, jadi bermain sambil belajar itu anak-anak pasti bakal lebih fokus dan lebih paham masuk materinya gitu. Gitu sih ya. Keren sih. Jadi untuk kedepannya tantangan guru-guru sekarang itu adalah harus kreatif ya guys. Betul, karena emang era sekarang harus era yang kreatif gitu. Kalau lu nggak kreatif, jujur mungkin bakal ketinggalan ya, maksudnya lu bakal susah untuk menghadapi anak-anak yang jauh lebih kreatif. Kita udah mengkreatifkan, pasti mereka bakal jauh lebih kreatif lagi, otak mereka udah berpikir lebih jauh lagi gitu, imajinasi mereka lebih tinggi lagi, karena ya udah pengaruh modernisasi juga ya dari teknologi gitu yang ada. Mereka pasti melihat yang tadi kembali lagi ya, konten-konten banyak yang bervariasi, mereka juga pasti ada rasa. Misalnya kalau konten-konten sekarang kayak tanya-tanya tapi yang kayak ada yang kalah ada hukumannya, nah kita ganti dalam artian kita kasih sanksi, entah nyanyi di depan kelas atau apa, itu kan juga pasti menghibur teman kelasnya, jadi mereka terhibur, kita terhibur juga, jadi ya gitu. Keren. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least, pernah nggak kebayang bakal jadi wali kelas suatu hari nanti? Nah, kalau misalkan lo ada di posisi wali kelas nih, lo siap gak tuh? Waduh, pertanyaannya Berat guys, wali kelas lo. iya, karena yang gue tahu pun jadi wali kelas gak mudah ya. Kita mengatur mempunyai anak didik misal 36 gitu kan, atau anak SD zaman sekarang berapa? Pokoknya mungkin ya 30-an ya. Kayak kita harus benar-benar mengenal nih. Kan kalau misalnya ada apa-apa itu jadi tanggung jawab kita ya. Bahkan ketika dia bukan anak wali kita gitu, anak didik kita, tetap kita perhatikan kan, apalagi itu anak misalnya anak wali kita, wali kelas kita yang jadi wali kelas mereka gitu. Itu kan menjadi tanggung jawab ya, suatu tanggung jawab untuk kita benar-benar bisa memperhatikan dengan baik ke-30-an anak ini gitu selama di sekolah. Kalau ada masalah kita yang menyelesaikan dulu kan, kalau ada masalah di sekolah kan guru kan yang pertama menyelesaikan, maksudnya nggak langsung ucuk-ucuk panggil orang tua langsung kan, pasti. Apalagi kalau misalnya anak-anak SD masalah perkara rebutan ini rebutan itu gitu kan, itu kan pasti ditanggung jawab wali kelas gitu kan. Nah, gue sih dibilang siap gak siap kalau untuk sekarang, karena mungkin masih belum mempelajari banyak hal, gue pasti jawabnya nggak siap. Tapi ketika gue tahu pastinya kedepannya gue bakal siap lah, lebih matang lagi untuk menjadi wali kelas itu. Gue juga masih belajar banyak gitu tentang jadi wali kelas yang baik, pokoknya masih mengamati lah, masih mempelajari banyak hal dulu sampai nantinya benar-benar siap gitu kan. Karena juga ada berproses kan, nggak sekadar lo dikasih jabatan nih wali kelas ya udah gitu, tapi kayak itu benar-benar menurut gue sih pribadi tanggung jawab yang besar ya gitu. Kayak benar-benar kita harus menganggap anak-anak ini tuh anak kita gitu, anak kita sendiri gitu. Sejelek-jelek apapun tabiatnya, misalnya entah dia suka jorok atau apapun, itu kita harus terima baik gitu. Kita nggak boleh membanding-bandingkan, dan pasti kan mudah ya mengatur juga kayak ya suatu tanggung jawab yang besar. Tapi kalau bilang siap mungkin untuk kan masih proses yang panjang juga perjalanan gue untuk sampai di tahap udah guru gitu ya, sampai tahap itu nanti tiba gue mau mempelajari itu sih. Jadi bilang siap gak siap ya pokoknya lagi belajar dulu kan. Siap gak siap intinya berdasarkan tantangan yang akan terjadi di depannya nanti ya. Iya, seru banget gak sih guys ngobrolnya, gila gak kerasa banget sisi Q&A ini tuh singkat. 10.600 lagi pertanyaan. Wow, oke. Makasih banget ya lo udah mau jawab pertanyaan gue, dan makasih banget lo udah sempat meluangin waktu yang sangat padat juga di era liburan lebaran ini. Ya, semoga sukses jadi guru SD. Amin. Ya Allah. Nah, terus buat kalian yang udah nonton, kalau ada pertanyaan lain atau misalkan kalian mau request kita bikin sesi Q&A lagi, boleh langsung komentar di kolom komen di bawah sini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan sebarkan video ini kemana saja. Sampai go internasional pun boleh. Terima kasih, dadah. Bye bye. Jangan lupa follow IG saya dan dia. Ada di link nanti.